Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Anak-anak, kegiatan kita pada hari ini yaitu belajar bersama memahami sebuah bacaan. Bacaan yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang korupsi, musuh terbesar negara tercinta Indonesia. Apa itu korupsi? Anak-anak mungkin sudah sering mendengar berita tentang korupsi. Nah, di sini Bu Aulia mengilustrasikan korupsi dengan sebuah perilaku para pejabat yang berebut dengan sebuah proyek yang Bu Aulia analogkan di situ dengan sebuah daging empuk nan besar. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Baik, Bu Aulia akan bacakan berita tentang korupsi di masa pandemi. Fokus negara mengendalikan penyebaran virus corona selama waktu 1 tahun ini justru dihambat oleh perilaku jahat para pejabatnya sendiri. Sejak kasus positif pertama diumumkan 1 tahun lalu, korupsi para penyelenggara negara acap kali bertandang ke telinga publik. Berikut kasus yang diproses KPK sepanjang Maret 2020 hingga Maret 2021. Yang pertama ada Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Edi Prabowo menjadi menteri pertama sekaligus tercepat era Presiden Jokowi yang terjaring operasi tangkap tangan. Edi ditangkap pada 25 November 2020 di Bandara Soekarno-Hatta usai melakukan kunjungan kerja di Amerika Serikat. Total ada 17 orang yang ditangkap oleh KPK, termasuk istri Edi, Iis Rosita Dewi, yang juga anggota Komisi 5 DPR dari fraksi Gerindra. KPK mengungkap total uang yang diterima Edi terkait penetapan izin ekspor benih lobster di dalam rekening penampung mencapai 9,8 miliar rupiah. Uang itu sempat digunakan Edi dan istrinya untuk belanja berbagai barang mewah di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat. Di antaranya jam tangan Rolex, tas koper Tumi, tas koper LV, tas Hermes, jam Jacob & Co hingga baju Old Navy. Kemudian ada Menteri Sosial Juliari Batubara. Pada Jumat 4 Desember 2020, tim penindakan KPK bergerak menindaklanjuti informasi masyarakat perihal dugaan penyerahan uang kepada pejabat di Kementerian Sosial. Kasus yang menjerat Juliari berhubungan langsung dengan pandemi, yakni dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek di tahun 2020. Penetapan tersangka Juliari merupakan buntut dari operasi tangkap tangan yang digelar KPK pada 5 Desember 2020. Adapun Juliari menjadi tersangka bersama Matius Joko Santoso dan Adi Wahyono selaku pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial serta Ardian dan Hari Sidabuke selaku pihak swasta. Juliari diduga menerima fee dari rekanan pada Kemensos sebesar Rp10.000 per paket bansos. Total uang yang diduga diterima Juliari sebesar 17 miliar rupiah yang kemudian digunakan untuk keperluan pribadinya. Kisah sahabat Nabi yang anti korupsi. Seandainya dalam hatimu engkau berhasrat ingin memiliki secuil saja dari harta ini, wahai Amirul Mukminin, niscaya pasukanmu akan saling membunuh memperebutkan harta ini. Itulah perkataan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pasca penaklukan Persia atau semenanjung Iran. Banyak harta kerajaan Kisra atau Persia yang tidak sempat dibawa pergi setelah kekalahan melawan pasukan muslimin. Jumlah harta tersebut kira-kira 3 triliun dinar. Sebagai informasi, dinar adalah mata uang termahal di dunia. Di antara harta tersebut ada singgasana yang hanya bisa diangkat minimal oleh 20 orang dan ada mahkota yang hanya bisa diangkat oleh 3 orang. Bagaimana bisa Raja Kisra memakai mahkota seberat itu? Ternyata mahkotanya tidak menempel di kepala sang raja, namun ada rantai emas yang terhubung ke dinding yang menopang mahkota tersebut di atas singgasananya. Jadi, ketika sang raja duduk, otomatis mahkota tersebut ada di atas kepalanya. Betapa banyak harta kerajaan Kisra. Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai panglima pasukan muslim bersama pasukannya membawa seluruh harta tersebut ke Madinah dan dihadapkan kepada sang khalifah.
Maka Umar bin Khattab pun menangis ketika menatap harta sebanyak itu. Betapa sesungguhnya harta itu akan menjadi fitnah. Namun beliau bangga terhadap pasukannya yang tetap amanah dan tidak memperebutkannya. Ketika Khalifah Umar bin Khattab memuji sang panglima, maka Sa'ad bin Abi Waqqas memberikan jawaban jitu seperti yang tertulis di atas, bahwasanya pemimpin yang tidak berhasrat kepada dunia, maka anak buahnya pun akan demikian. Nah, inilah dia bacaan kita pada hari ini. Seru bukan? Jangan lupa untuk terus temukan kebahagiaan dengan membaca. Dan jangan lupa untuk mengumpulkan kepada Bu Aulia inti daripada apa yang kita telah baca pada hari ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.